Semua perusahaan tentu berharap memiliki pegawai yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Semua keluarga dan semua lembaga juga mengharapkan hal yang sama. Dengan kata lain, pribadi yang memiliki karakter seperti itu sangat diperlukan di dunia ini. Hanya saja, bagaimana cara membentuk orang agar memiliki kualitas yang seperti tadi? Dengan memahami pentingnya niatan atau intention yang diwujudkan dalam tindakan dan bagaimana cara menumbuhkan niatan yang mulia itu, maka saudara akan dapat mengambil langkah perubahan menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Becoming a better you. Kehidupan yang dipenuhi oleh damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang kembali diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Kalau saudara seorang pengusaha, maka tentu saudara berharap bahwa para pegawai yang bekerja di perusahaan saudara adalah orang yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Sebab kalau semua pegawai saudara memiliki karakter seperti itu, maka tentu di malam hari saudara akan dapat tidur dengan nyenyak karena saudara yakin bahwa perusahaan saudara akan berjalan dengan baik. Mengapa demikian? Sebab jatuh bangunnya suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh kualitas dari para pekerjanya. Hanya saja bagaimana cara membentuk orang agar memiliki kualitas yang seperti itu. Sekian tahun yang silam, ketika saya mengikuti pelajaran tentang merancang kurikulum suatu pelatihan di Lembaga PPM, Menteng Raya, Jakarta, salah seorang pengajar di Lembaga Pendidikan Manajemen itu berkata, melalui pelatihan, kita dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dari peserta pelatihan. Namun, adalah sukar untuk merancang kurikulum yang dapat mengubah karakter mereka. Kalau saja melalui suatu pelatihan, kita sanggup mengubah pribadi yang tidak rajin menjadi orang yang rajin, yang tidak jujur menjadi orang yang jujur, yang tidak bertanggung jawab menjadi orang yang bertanggung jawab, maka semua perusahaan pasti akan mengirim pegawainya untuk mengikuti pelatihan yang kita selenggarakan itu. Bahkan, kalaupun kita menarik biaya yang tinggi, mereka pasti akan bersedia membayarnya. Sebab, semua perusahaan memerlukan pegawai yang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh pengajar di PPM tersebut patut kita camkan di hati. Karena tentu semua saudara setuju bahwa bukan hanya perusahaan saja yang mendambakan orang-orang yang seperti itu. Semua lembaga, baik lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, rumah sakit, gereja maupun keluarga tentu mengharapkan hal yang sama, yaitu keberadaan dari orang-orang yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Singkat kata, orang yang seperti itu sangatlah diperlukan di dunia ini. Hanya saja, seperti yang dikatakan oleh sang pengajar tadi,
adalah sangat sukar untuk merancang kurikulum yang dapat mengubah manusia sehingga memiliki karakter yang berkualitas seperti tadi. Jadi seperti pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi. Bagaimana cara membentuk orang agar memiliki kualitas yang baik seperti itu? Disinilah pentingnya untuk membina orang agar bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang sejati atau yang sering diistilahkan juga sebagai para murid Kristus yang dewasa. Sebab bila orang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka ia akan hidup dengan karakter yang mulia seperti tadi. Hal ini antara lain terlihat dari apa yang Yesus katakan tentang para pengikutnya di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yaitu bahwa mereka harus hidup sebagai garam dan terang dunia. Yang Yesus maksudkan di sini adalah seperti halnya garam yang mengasinkan gambaran di sekitarnya. Demikianlah para pengikut Kristus harus hidup mempengaruhi lingkungannya dengan tata nilai yang mulia yang ada dalam diri mereka. Begitu juga sebagaimana terang yang menghapus kegelapan di sekitarnya. Kehadiran para pengikut Kristus juga harus berdampak secara positif, yaitu mengubah lingkungan di sekitar mereka yang gelap dengan kebenaran dan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Agar dapat hidup seperti demikian, yaitu sebagai garam dan terang yang mempengaruhi keadaan di sekitarnya, maka semua kita, yaitu para pengikut Kristus, harus terus-menerus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan sehingga menjadi lebih baik. Becoming a better you. Minggu yang lalu berdasarkan kehidupan Rasul Paulus dan nasihat yang ia berikan kepada jemaat di Korintus, yaitu sebagaimana yang ia tulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10, kita telah melihat bahwasanya perubahan kehidupan, yaitu akan menjadi lebih baik, memerlukan 3 hal. Yang pertama, yaitu visi. Yang kedua, yaitu niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Yang ketiga, yaitu anugerah Allah. Apabila pada minggu yang lalu kita telah melihat secara lebih mendalam faktor yang pertama, yaitu visi, maka hari ini saya mengajak saudara untuk menelah faktor yang kedua, yaitu niatan atau intention yang harus diwujudkan dalam tindakan. Untuk menelah hal itu, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan yang ditulis dalam Hagai pasal 2 ayat 10 dan ayat 19 sampai 20. Sebelum kita membacanya, perlu saya jelaskan bahwa firman Tuhan yang dicatat di ayat-ayat tersebut, Tuhan sampaikan kepada umatnya, yaitu bangsa Yehuda yang menghuni kota Yerusalem dan para pemimpin mereka. Firman yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Hagai. Saat itu, bait suci yang ada dalam kota Yerusalem dalam keadaan runtuh, yaitu karena serbuan yang ketiga kalinya oleh tentara Raja Nebukadnezar dari negeri Babel. Di dalam serbuan yang ketiga kalinya tersebut, mereka bukan saja meluhlantakkan kota Yerusalem, mereka juga meruntuhkan bait suci yang ada di situ. Bukan itu saja, seperti yang telah mereka lakukan dalam serbuan yang pertama dan yang kedua. Kali ini mereka juga menawan serta membawa penduduk kota Yerusalem ke negeri Babel untuk menjadi orang buangan di sana. Waktu pun berjalan. 50 tahun sesudah keruntuhan bait suci tersebut, yang artinya sekitar 70 tahun sesudah penyerbuan yang pertama kali oleh tentara Babel terhadap kota Yerusalem, kerajaan Babel pun berganti menjadi kerajaan Persia. Raja Persia yang memerintah waktu itu, yaitu Kores, mengizinkan bangsa Yehuda untuk kembali ke kota dan negeri mereka. Kepulangan mereka ini dipimpin oleh Zerubabel dan terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Setibanya di kota Yerusalem, Zerubabel pun mengajak orang-orang Yehuda untuk membangun kembali bait suci yang telah runtuh tersebut. Namun setelah 2 tahun mereka bekerja untuk meletakkan kembali fondasi dari bait suci itu, upaya mereka ini terhenti. Hal itu disebabkan karena intimidasi serta fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Samaria yang tinggal di sekitar Yerusalem.
Akibatnya bait suci itu kembali berada di dalam keadaan yang terbengkalai. 16 tahun kemudian, yaitu pada tahun 520 sebelum Masehi, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Hagai dengan maksud untuk membangun semangat bangsa Yehuda agar mereka melanjutkan upaya yang pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu membangun kembali bait suci yang telah runtuh tersebut. Di dalam firman yang ia sampaikan itu, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Hagai pasal 2 ayat 10 dan ayat 19 sampai 20, Tuhan berkata sebagai berikut. Kemegahan bait suci yang sekarang ini, maksudnya yaitu bait suci yang Tuhan kehendaki agar mereka bangun kembali, akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 19. Perhatikanlah, mulai hari ini dan selanjutnya, mulai tanggal 24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih ada dalam lumbung, dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah. Mari kita baca kalimat berikutnya. Mulai hari ini, sekali lagi, mulai hari ini, aku akan memberi berkat. Membandingkan kondisi kota Yerusalem dan bait suci yang ada di dalamnya, serta sikap orang-orang Yehuda yang tinggal di kota tersebut, yaitu seperti yang telah saya paparkan tadi, dan kondisi kehidupan dari banyak pengikut Kristus di masa kini, kita dapat melihat keserupaan di antara keduanya. Sangat serupa. Karena sesungguhnya sebagaimana dengan keadaan kota Yerusalem dan bait suci di masa Nabi Hagai, tidak sedikit orang yang kehidupannya dalam keadaan terbengkalai dan mereka tidak memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Coba bayangkan, keadaan bait suci yang ada di kota Yerusalem di saat itu. Bait suci yang runtuh tersebut telah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun. Selama itu, bait suci ini tidak difungsikan sebagaimana yang seharusnya, yaitu sebagai tempat bagi umat Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Semak belukar telah memenuhi rumah Allah tersebut. Semak belukar yang mencerminkan sikap apatisme dalam diri penduduk kota Yerusalem. Bukankah keadaan yang seperti itu yang dialami oleh banyak pengikut Kristus? Bukankah tidak sedikit dari mereka yang walaupun kehidupan rumah tangganya dalam keadaan porak-poranda, namun mereka bersikap tidak peduli dan tidak memiliki niatan untuk membangun kembali rumah tangganya? Bukankah tidak jarang orang Kristen yang kehidupan rohaninya dalam keadaan suam, bahkan berantakan, dan mereka tidak memiliki gairah untuk memperbaiki keadaan itu? Ingat, bait suci adalah tempat bagi umat Tuhan untuk beribadah dan membangun relasi dengan Allah. Berarti runtuhnya bait suci ini menggambarkan porak-porandanya relasi umat Tuhan dengan Tuhannya. Itulah sebabnya sebagaimana penduduk kota Yerusalem perlu mendengar firman yang Allah sampaikan melalui Nabi Hagai, yaitu yang telah kita baca tadi. Demikian pula banyak orang Kristen yang perlu mendengar pesan yang sama. Pesan yang membangkitkan semangat juang untuk membangun kembali kehidupan rohani mereka yang telah terbengkalai. Pesan yang membangkitkan niatan untuk melangkah agar terjadi pemulihan serta pembaruan kehidupan menuju ke masa depan yang lebih baik. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, yaitu Hagai pasal 2 ayat 10 dan ayat 19 sampai 20, maka kita dapat melihat bahwasanya langkah perubahan tidak terlepas dari pentingnya yang pertama, keinginan untuk mengalami masa depan yang lebih baik. Saya ulangi, langkah perubahan tidak terlepas dari pentingnya keinginan atau niatan atau intention untuk mengalami masa depan yang lebih baik.
Mengapa ada orang yang tidak memiliki niatan untuk mengambil langkah perubahan? Inilah alasannya, yaitu karena ia memandang bahwa perubahan tersebut tidak akan mendatangkan masa depan yang lebih baik bagi dirinya. Dengan kata lain, perubahan tersebut ia pandang tidak bermanfaat. Hal inilah yang saya dengar dari seorang anak muda yang tinggal di Amerika Serikat dan yang berjumpa dengan saya ketika saya berkunjung ke sana beberapa bulan yang lalu. Anak muda yang berasal dari Indonesia ini telah menyelesaikan pendidikan sarjana manajemen di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat dan telah menjadi penduduk tetap serta bekerja di negeri itu. Saya bertanya kepadanya, apakah kamu tidak ingin meneruskan pendidikanmu ke tingkat pasca sarjana? Ia menjawab, tidak. Saya tidak merasa perlu untuk menghabiskan waktu dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi mengambil gelar pasca sarjana. Saya bertanya lagi, mengapa demikian? Anak muda itu menjawab, di Amerika gelar pasca sarjana apalagi doktor hanya diperlukan kalau orang ingin mengajar di perguruan tinggi atau menjadi seorang peneliti. Sedangkan kalau orang bekerja di dunia praktis seperti yang saya lakukan, maka pengalaman kerja jauh lebih berharga daripada gelar. Lain dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia gelar lebih dihargai daripada pengalaman kerja. Tetapi kalau di Amerika kinerja lebih berarti daripada gelar. Memang budaya di Indonesia berbeda dengan budaya di Amerika Serikat. Di Indonesia gelar masih dipandang lebih penting daripada keterampilan dan pengalaman kerja. Akibatnya tidak sedikit orang yang berupaya untuk memperoleh gelar ini dan itu, bahkan kalau perlu membeli gelar aspal alias asli tapi palsu tanpa disertai dengan penguasaan ilmu yang seyogyanya menyertai gelar tersebut. Kembali kepada apa yang diutarakan oleh anak muda tadi, yaitu ia merasa tidak perlu mengalami perubahan di dalam hal gelar kesarjanaan yang ia sandang. Karena ia memandang bahwa perubahan tersebut tidak akan mendatangkan masa depan yang lebih baik bagi dirinya. Kalaupun ia menyandang gelar master atau doktor, gelar tersebut tidak dengan sendirinya membuat gaji yang ia terima akan meningkat. Sebaliknya, dengan semakin kaya pengalaman kerja yang ia lalui, maka karirnya akan semakin naik. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat dan pandangan orang muda tersebut, dari apa yang ia kemukakan tadi, kita dapat melihat betapa pentingnya keyakinan orang terhadap manfaat dari perubahan yang ia lakukan. Apabila ia memandang bahwa perubahan tersebut tidak akan mendatangkan masa depan yang lebih baik, maka ia akan enggan untuk melakukan langkah perubahan. Sebaliknya, bila ia melihat bahwa perubahan tersebut memang diperlukan untuk mencapai masa depan yang lebih gemilang, dan ia memang mengharapkan masa depan yang lebih baik tersebut, maka dengan senang hati ia akan mengambil langkah perubahan yang diperlukan. Itulah sebabnya Tuhan melalui Nabi Hagai menyampaikan gambaran tentang masa depan yang lebih baik yang akan dialami oleh umatnya bila mereka bersedia melakukan perubahan atas kota Yerusalem. Perubahan yaitu dengan membangun kembali bait suci yang ada di dalamnya. Firman Tuhan kepada umat Yehuda tersebut dicatat dalam Hagai pasal 2 ayat 10 sebagai berikut. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di sini Tuhan berjanji, apabila umat yang membangun kembali bait suci yang telah runtuh itu, maka ia akan menghadirkan masa depan yang lebih baik, yaitu damai sejahtera di tengah umatnya. Dengan kata lain, apabila umat Tuhan ingin mengalami masa depan yang lebih baik, maka mereka harus bersedia melakukan perubahan, yaitu dengan membangun kembali rumah Tuhan tersebut. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, sesungguhnya pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada semua saudara. Tuhan menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi saudara.
masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bila saudara ingin mengalami janji Tuhan tersebut, maka inilah yang perlu saudara lakukan, yaitu mengambil langkah perubahan. Itulah langkah dalam bentuk membangun kembali relasi yang lebih akrab dengan Tuhan. Itulah langkah perubahan yang digambarkan dalam kitab Hagai sebagai upaya membangun kembali bait suci yang telah runtuh dan terbengkalai tadi. Selanjutnya, yang kedua, langkah perubahan tidak terlepas dari pentingnya kesediaan untuk meninggalkan kemapanan. Saya ulangi, langkah perubahan tidak terlepas dari pentingnya kesediaan atau niatan, intention untuk meninggalkan kemapanan. Karena seperti yang sering saya utarakan, bahasanya kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Dengan kata lain, apabila orang mengharapkan hari depan yang lebih baik, termasuk kualitas dirinya yang semakin lebih bermutu, maka suka tidak suka, ia wajib meninggalkan kemapanan. Hal ini tidak dapat disangkali, sebab kata maju itu sendiri artinya adalah meninggalkan posisi kita yang lama dan berpindah serta berubah kepada posisi yang baru, yaitu seperti yang kita inginkan. Dengan demikian, maka adalah mustahil bagi orang untuk mengalami kemajuan apabila ia tidak bersedia berubah, yaitu meninggalkan posisi yang semula dan melangkah menuju posisi yang baru. Tentu, tidak semua perubahan dengan sendirinya berarti merupakan kemajuan ke masa depan yang lebih baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan selalu menuntut kesediaan untuk berubah, yaitu dengan bersedia meninggalkan kemapanan. Bahkan seperti yang telah saya utarakan tadi, bila kita tidak bersedia untuk berubah alias merasa nyaman dengan kemapanan, maka bukan saja kita tidak akan mengalami kemajuan, malahan kita akan mengalami kemunduran. Ingatlah prinsip ini, yaitu perubahan yang bersifat positif tidak akan terjadi tanpa suatu upaya. Sedangkan perubahan yang bersifat negatif alias kemerosotan akan terjadi dengan sendirinya. Mengapa demikian? Karena di dunia ini berlaku hukum kemerosotan alias hukum termodinamika yang kedua. Hukum atau prinsip dalam ilmu fisika ini juga berlaku di seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, coba lihat gedung yang indah, tempat di mana saudara saat ini sedang berada. Tanpa usah saudara melakukan apapun juga, yaitu tanpa usah menimpukinya dengan batu ataupun dengan sengaja merusaknya. Cukup saudara biarkan gedung tersebut tanpa memeliharanya. Kira-kira apa yang akan terjadi 5-10 tahun kemudian? Gedung yang semula indah itu akan rusak dengan sendirinya. Langit-langitnya akan lepas di sana sini. Bahkan bukannya tidak mungkin sekian tahun kemudian gedung itu akan roboh tanpa saudara meruntuhkannya. Itulah hukum kemerosotan. Coba lihat taman bunga yang terdapat di halaman rumah saudara. Tidak usah saudara mengacak-acak ataupun dengan sengaja merusaknya. Biarkan saja taman tersebut dalam keadaan tak terpelihara. Kira-kira apa yang akan terjadi setahun 2 tahun kemudian? Akankah taman itu menjadi semakin lebih indah dengan sendirinya? Mungkinkah dengan sendirinya pohon bunga mawar yang berwarna putih akan tumbuh secara teratur di sisi yang satu dan tanaman monstera akan tumbuh secara rapi di sisi yang lain? Jelas tidak mungkin. Yang pasti semak belukar akan memenuhi taman tersebut. Itulah hukum kemerosotan. Berarti perubahan yang bersifat positif tidak akan terjadi tanpa suatu upaya. Sedangkan perubahan yang bersifat negatif alias kemerosotan akan terjadi dengan sendirinya. Disinilah pentingnya kesediaan untuk meninggalkan kemapanan demi mencapai hari depan yang lebih baik. Hanya dengan mengambil langkah secara sengaja untuk meninggalkan kemapanan, barulah orang akan mengalami perubahan dan kemajuan. Hal tersebut diutarakan oleh Tuhan
melalui Nabi Hagai di dalam Hagai pasal 2 ayat 10 tadi sebagai berikut. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di ayat ini Tuhan berkata bahwa kemegahan bait suci yang akan datang, yaitu yang sekarang akan dibangun kembali oleh umat Tuhan, akanlah melebihi kemegahan dari bait suci yang semula, yaitu yang telah diruntuhkan oleh tentara Babel puluhan tahun sebelumnya. Dengan berkata seperti itu, Tuhan menandaskan, yaitu agar bait suci yang megah tersebut dapat terwujud, maka umatnya tidak boleh berpuas diri dengan reruntuhan yang ada di saat itu. Mereka tidak boleh berpuas diri hanya dengan bernostalgia tentang bait suci di masa lampau, yaitu sebelum diruntuhkan oleh tentara Babel. Mereka harus bersedia meninggalkan kemapanan. Begitu pula halnya dengan kehidupan saudara. Apabila saudara mengharapkan masa depan yang lebih baik, maka tidak bisa tidak, saudara tidak boleh berpuas diri dengan keadaan saudara. Kalau saudara mengharapkan kehidupan rohani yang lebih bugar dan kualitas kehidupan yang lebih berbobot, saudara harus bersedia meninggalkan kemapanan dan mengalami perubahan secara terus-menerus dalam kehidupan saudara. Perubahan agar kehidupan saudara semakin serupa dengan karakter dan tata nilai yang ada pada diri Yesus Kristus. Hanya dengan demikian, barulah saudara dapat menjadi garam dan terang dunia seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang yang ketiga, langkah perubahan tidak terlepas dari pentingnya kerinduan untuk mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Saya ulangi, langkah perubahan tidaklah terlepas dari pentingnya kerinduan atau niatan atau intention untuk mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Memang sebagai pengikut Kristus, kita bukanlah orang yang hanya mengharapkan berkat-berkatnya. Kita menjadi orang Kristen bukan semata-mata karena kita mengejar berkat-berkat Tuhan. Bukan. Kita menjadi pengikut Kristus karena menanggapi anugerah Tuhan dengan iman. Dan karena kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan serta memuliakan namanya. Bukankah hal itu yang Tuhan Yesus utarakan tentang hidup sebagai terang dunia, yaitu seperti yang dicatat dalam Matius pasal 5 ayat 16? Namun demikian bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan atau mendambakan berkat yang Tuhan sendiri telah janjikan. Sebab apabila Tuhan tidak menghendaki umatnya mengharapkan kebaikan atau berkat-berkat yang telah ia rencanakan, maka tentu ia tidak akan menjanjikan berkat tersebut kepada mereka. Sama seperti apabila seorang ayah atau ibu tidak menghendaki anaknya mendambakan hadiah di ulang tahunnya, maka tentu sang ayah atau ibu itu tidak akan menjanjikan hadiah tersebut kepada sang anak. Tetapi kalau mereka berkata kepada anaknya, nanti kalau kamu berulang tahun, kami akan memberikan hadiah, yaitu sepeda yang baru bagi dirimu. Berarti sang anak itu boleh mengharapkan hadiah yang mereka janjikan tersebut. Begitu pula bila Tuhan menjanjikan berkatnya jika umatnya mulai melangkah melakukan perubahan, yaitu membangun kembali bait suci di Yerusalem, maka berarti ia tidak melarang umatnya mengharapkan berkatnya tersebut. Janji itulah yang Tuhan kemukakan di dalam Hagai pasal 2 ayat 19 sampai 20 yang telah kita baca tadi. Janji yang berbunyi sebagai berikut. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Mulai tanggal 24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih ada dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur, pohon ara, pohon deliman, pohon zaitun belum berbuah? Baca kembali bersama dengan saya. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Perhatikan janji yang Tuhan kemukakan di ayat-ayat tersebut. Di situ ia berkata, mulai hari ini. Mulai kapan?
Dalam kalimat selanjutnya Tuhan menjelaskan, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Artinya mulai saat umat Tuhan mengambil langkah untuk melakukan perubahan, yaitu membangun kembali bait suci. Apa yang Tuhan janjikan ketika umatnya mulai mengambil langkah perubahan tersebut? Di dalam kalimat terakhir dari ayat 20 Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Berarti sebelum bait suci itu selesai dibangun. Tetapi begitu umat Tuhan mengambil langkah dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, yaitu untuk membangun bait suci itu kembali, maka di saat itu juga Tuhan akan mulai mencurahkan berkat-Nya atas mereka. Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Ia telah berjanji, begitu umat yang mengambil langkah untuk memulai perubahan dalam kehidupan mereka, maka di saat itu juga Ia akan mencurahkan berkat-Nya. Kesetiaan Tuhan menjamin bahwa janjinya itu pasti akan digenapinya. Kalau kita mempercayai kesetiaan Tuhan terhadap janjinya, dan kita mendambakan atau merindukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yaitu berkat yang telah Ia janjikan, maka kita tidak akan menunda-nunda langkah untuk memulai perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan yaitu membangun kembali relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan yang di dalam kitab Hagai tadi digambarkan sebagai bait suci yang dipulihkan dari keadaannya yang terbengkalai. Hari ini berdasarkan firman Tuhan yang Ia sampaikan dalam Hagai pasal 2 ayat 10 dan ayat 19 sampai 20. Kita telah melihat pentingnya peranan dari niatan atau intention terhadap perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik atau becoming a better you. Niatan atau intention yang diwujudkan dalam tindakan. Niatan atau keinginan tersebut antara lain adalah keinginan untuk mengalami masa depan yang lebih baik, kesediaan untuk meninggalkan kemapanan, serta kerinduan untuk mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Itulah niatan yang mulia dan yang akan menjadi titik balik kepada kehidupan yang lebih baik. Turning point to a better life. Apabila saat ini saudara menyadari bahwa kehidupan saudara, baik kehidupan rohani, rumah tangga, dan pelbagai aspek kehidupan lainnya dalam keadaan yang terbengkalai, sehingga seperti bait Allah yang telah runtuh dalam kitab Hagai tadi, janganlah saudara berpuas diri dengan keadaan tersebut. Jangan biarkan kemapanan menguasai diri saudara. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi masa depan saudara. Bahkan Ia menjanjikan berkat damai sejahtera bagi hidup saudara. Oleh karena itu, seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, mohon agar Tuhan dalam anugerah dan kuasa-Nya memampukan saudara untuk mengambil langkah meninggalkan kehidupan yang terbengkalai tersebut. Sehingga oleh pertolongannya, saudara dapat memasuki lembaran yang baru, yaitu masa depan yang lebih indah bagi kehidupan saudara. Anugerah Allah ini telah Ia wujudkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang menyelamatkan tersebut juga merupakan anugerah yang akan memampukan kita untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Dengan berharap kepada anugerah Tuhan tersebut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa sesungguhnya Engkau memiliki rencana yang jauh lebih indah bagi masa depan kami dibandingkan keadaan kami di masa kini. Masa depan yang indah yaitu hidup menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Dan untuk itu kami sadar betapa kami harus mengalami perubahan secara terus menerus di dalam kehidupan kami, di dalam karakter kami, dalam tata nilai diri kami, dalam wawasan kehidupan kami. Kami sadar betapa kami perlu anugerah-Mu dan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk mengambil langkah pertama, yaitu menaati firman Tuhan, mengalami perubahan dalam hidup, mengalami pembaruan dalam relasi kami dengan diri-Mu,
Tuhan Yesus, kami sadar selama ini relasi kami dengan diri-Mu belum sebagaimana yang seharusnya. Bahkan kehidupan kami belum menjadi rumah Allah yang berfungsi, di mana nama-Mu dimuliakan, di mana penyembahan terjadi dalam hidup kami, di mana hidup kami menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami oleh anugerah-Mu, mampukan kami membangun kembali bait suci yang telah runtuh itu, yaitu kehidupan kami dan rumah tangga kami dan masa depan kami. Dan kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan bertindak, tiada yang mustahil. Oleh karena itu ulurkan tangan kasih, kuasa, anugerah, mujizat-Mu, menolong kami untuk mengalami pembaruan dalam hidup kami, pembaruan dalam rumah tangga kami, pembaruan dalam masa depan kami, terlebih lagi pembaruan dalam relasi kami dengan diri-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup yang tidak sia-sia, tetapi hidup yang limpah dengan damai sejahtera, hidup yang berfungsi dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa yang menyembuhkan itu, menyembuhkan kehidupan hati kami, menyembuhkan masa depan kami, menyembuhkan jasmani kami, menyembuhkan keuangan dan pekerjaan kami. Karena di dalam Tuhan ada kemungkinan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru. Ulurkan pengharapan-Mu yang penuh dengan anugerah itu. Karena kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.